semuanya, dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari katakan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku.
kasih ya Tuhan. Kami sudah begitu banyak merasakan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami sudah mengecap segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan. Thank you, Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada, doa saya supaya kalian dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan tidak berkekurangan. Hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya nyatakan sebagai tema adalah prioritas sebagai murid Kristus. Dan firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 4 ayat 31 sampai ke 36. Saya akan membacakan sebagai berikut Yohanes 4 ayat yang ke-31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, bila Engkau akan memberikan pengertian di dalam kehidupan ya Tuhan. Engkau yang menjadi sumber daripada segala-galanya, berikan pengertian bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, mari kita perhatikan akan perikop ini, di mana perikop ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria, saudara. Dan dinyatakan dalam ayat yang keempat bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan di Galilea dan dia harus melewati daerah yang bernama Samaria itu, saudara. Dan di dalam ayat yang ke-6 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus dalam keadaan yang sangat payah, sangat letih. Dan karena itu maka dia duduk di pinggir sumur, saudara. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Kemudian para murid pergi ke kota. Dinyatakan para murid itu pergi ke kota untuk membeli makanan, saudara. Nah, di saat Tuhan Yesus sendirian, di saat Tuhan Yesus ada duduk di dekat sumur itu. Nah, disitulah Tuhan Yesus kemudian bertemu dengan seorang wanita Samaria. Dan terjadilah pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan wanita tersebut, saudara. Dan saya singkat ceritanya apa yang dibicarakan pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata tentang air hidup. Tuhan Yesus juga bicara tentang hidup yang kekal. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian yang terjadi? Dinyatakan bahwa murid-murid Tuhan kembali bertemu dengan Tuhan. Dan dia berkata, "Rabi, makanlah." Nah, apa yang kemudian Tuhan katakan kepada mereka? "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Dan jemaat, karena pernyataan daripada Tuhan Yesus ini, para murid kemudian menjadi bingung, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Ya, kemudian Tuhan menjelaskan apa yang dimaksudkan itu. Di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-34, dia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jemaat, kita akan mempelajari apa yang dinyatakan di dalam perikop ini. Apa yang perlu kita perhatikan dan apa juga yang perlu kita lakukan. Kita perlu meneladani Tuhan Yesus yang pada waktu itu melakukan sesuatu yang indah dan memberikan pernyataan-pernyataan yang indah, jemaat. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Sebagai murid Tuhan Yesus,
kita perlu memprioritaskan seperti apa yang dinyatakan oleh Tuhan, yaitu dikatakan melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-34, saudara, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tegasnya, saudara, yang diprioritaskan adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan di sini, saudara, kita berhadapan dengan pernyataan yang menyatakan tentang makananku. Dan kalau kita melihat dalam perikop ini ada dua macam makanan yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah makanan yang dibeli oleh para murid pada waktu itu untuk meningkatkan energi di dalam tubuh Tuhan Yesus. Tetapi di samping itu juga, saudara, ada makanan yang dapat dikategorikan sebagai spiritual food, di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan, yaitu adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan saudara, di dalam kehidupan kita sering menghadapi dua pilihan. Rasul Paulus dia berkata kepada jemaat di Galatia, ada yang namanya keinginan daging, ada juga yang namanya keinginan roh. Yang keduanya berlawanan. Dicatat dalam Galatia 5 ayat yang ke-17, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan kita perlu memilih. Yang jelas, keinginan daging akan memberikan maut. Keinginan roh, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi pilihan kita pada saat ini? Apakah kita akan mengikuti keinginan daging, atau kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Dia memilih prioritas yang dilakukan, yang diutamakan, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Makananku, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dan jemaat, mari kita perhatikan lebih jauh lagi, saudara. Apa sih sebenarnya faidah? Apa sih kegunaannya? Apa yang perlu kita pikirkan? Apa yang perlu kita pertimbangkan? Mengapa kita perlu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu? Saya akan memberikan dua contoh, saudara. Dikatakan yang pertama, saudara, penulis Ibrani memberikan penjelasan dan pernyataan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tegasnya, saudara, sebelum kau melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Sesudah kita melakukan, barulah kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Mungkin kau akan bertanya, apa yang sebenarnya dijanjikan oleh Tuhan itu? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, sedemikian banyaknya janji Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi saya ingin hanya menggarisbawahi beberapa, saudara, yang jelas berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan akan menjadi bagian dalam kehidupan ini. Dan berbicara tentang berkat, saya akan berbicara tentang hidup benar, sukacita, dan damai sejahtera. Dan tentunya kita akan dilengkapi dengan apa yang menjadi kebutuhan. Bahkan saudara tahu, jemaat, janji Tuhan adalah keberhasilan dengan segala apa yang kita lakukan. Karena Tuhan menyertai kita. Tapi di sini jemaat, mari kita perhatikan lebih jauh lagi dalam Ibrani 10 ayat 36 ini. Dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Jemaat, hidup ini kita menghadapi berbagai tantangan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan sesuatu, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Maka dunia senantiasa ingin menghalangi kita. Tantangan senantiasa ada dalam kehidupan. Tetapi penulis Ibrani menyarankan supaya engkau bertekun. Jangan berputus asa. Jangan mau digoda, dihalangi oleh dunia ini. Tetapi lakukan supaya engkau akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan.
Yang kedua, saudara, saya diingatkan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata dengan tegas dalam Matius 7 ayat yang ke-21, saudara. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jangan engkau berpikir bahwa engkau yang aktif di gereja ada jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, engkau yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Mari jemaat, kita berpusat, memprioritaskan diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Poin yang kedua, apa yang ingin saya sampaikan setelah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka yang poin yang kedua, prioritaskan supaya engkau juga bisa menyelesaikan segala tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Menyelesaikan tugas panggilan. Ayat yang ke-34 berkata, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Jemaat, ternyata dalam kehidupan ini, saudara, ada yang namanya pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada juga pekerjaan yang kita sendiri yang kita lakukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan dirimu sendiri. Pekerjaan Tuhan harus diprioritaskan dan harus diselesaikan. Nabi Yeremia memberikan pernyataan, saudara. Sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menetapkan engkau menjadi. Tegasnya, Tuhan sudah menetapkan kita ini. Sudah memberi tugas bagi kita ini. Di dalam kasus Nabi Yeremia ini dipanggil oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Dan jemaat, kita sudah ditunjuk oleh Tuhan. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka di sebab itu kita diberi talenta oleh Tuhan untuk melakukan segala apa yang Tuhan minta supaya kita lakukan dalam kehidupan ini, saudara. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, secara umumnya saya akan memberitahukan apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Apa sih yang kira-kiranya menjadi tugas dari Tuhan untuk setiap pribadi dalam kehidupan ini, saudara. Yang jelas, saudara, Nabi Yesaya memberikan pernyataan, setiap orang yang disebut dengan namaku, itu diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tegasnya, saudara, kita ini ada, kita ini diciptakan oleh Tuhan, disebut dalam nama Tuhan. Maka kita ini dijadikan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kemudian juga apa yang ingin saya nyatakan, saya diingatkan pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini dan melakukan pelayanan, dinyatakan oleh Lukas 4 ayat 18-19, dikatakan, Ia, yaitu Allah Bapa, telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan, untuk mencelikan orang buta, untuk melepaskan orang tertindas, juga untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tegasnya, saudara, tugas kita ini adalah untuk mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil Kerajaan. Dan jemaat, kalau kita perhatikan di dalam perikop ini, maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus berbicara dengan wanita Samaria, dan inilah hasilnya, saudara. Dinyatakan dalam ayat yang ke-39, dikatakan, dan banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Tegasnya, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, wanita Samaria ini kemudian menjadi saksi Tuhan. Dia menyaksikan apa yang dia tahu kepada orang-orang yang ada di Samaria itu. Dan akibatnya, hasilnya, banyak orang Samaria yang kemudian menjadi percaya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lanjutkan, saudara.
Tuhan Yesus pada waktu itu memberikan suatu pernyataan akan tugas yang diberikan oleh Allah Bapa. Dicatat dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Dikatakan apa saudara? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang perlu kita pertimbangkan karena kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu ada di kayu salib, diperkirakan berusia 33,5 tahun, saudara. Ada yang berkata 33 tahun, ada yang berkata 40 tahun, ya saya menggunakan 33,5 tahun, saudara. Dan dia berkata, di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Dicatat dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Apa yang ditugaskan oleh Bapa telah diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan jemaat, pertimbangkan hal ini. Kita perlu menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan ini merupakan kerinduan daripada kita pribadi, saudara. Supaya pada suatu hari, jika kita bertemu dengan Tuhan, maka kemudian apa yang akan kita dengar dari pernyataan oleh Tuhan. Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Inilah kerinduan. Inilah sesuatu hal yang kita harapkan. Supaya kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan memanggil dan menyebut kita, hambaku yang baik dan setia. Lalu kemudian dia berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jemaat, bukankah itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati? Harapan kita pada Tuhan, bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Poin yang ketiga, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, poin yang ketiga, yaitu memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Kita perlu melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita perlu menyelesaikannya. Dan kemudian juga kita harus memperhatikan, yaitu adalah memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-35, saudara, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jemaat, ada perkataan, kamu mengatakan 4 bulan lagi. Manusia, para ahli pertanian juga mengatakan, menabur perlu waktu untuk kemudian menuai. Dan di sini dikatakan 4 bulan. Tetapi jemaat, Tuhan berkata lain. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Dikatakan, ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai, matang untuk dituai. Tegasnya, saudara, kita dihadapkan pada 2 pilihan. Pandangan kita sebagai manusia atau pandangan Tuhan. Tetapi mari kita perhatikan, cara berpikir manusia berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Manusia memikirkan hal-hal yang duniawi, sedangkan Tuhan memikirkan hal-hal yang rohani. Dan Tuhan berkata, sehubungan dengan manusia, sehubungan dengan kehidupan, kita tidak seharusnya menunda. Dikatakan, sudah menguning, matang untuk dituai. Jangan ditunda, tetapi harus segera dilakukan. Dan kita berbicara tentang hidup. Saya diingatkan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Rasul Yakobus, saudara. Rasul Yakobus memberikan suatu pernyataan dengan tegas tentang kehidupan ini. Dikatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak mengetahui kapan waktunya. Tetapi
apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan bukan waktu yang lama, waktu yang sekejap, saudara. Apalagi pada saat ini kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, saudara. Kita melihat betapa banyaknya manusia yang berguguran pada saat ini. Dengan berbagai usia mereka berguguran. Maka dari sebab itu, jangan ditunda. Lakukan dengan segera mungkin. Dan firman memberikan suatu pernyataan, Tuhan Yesus juga berkata, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Jemaat, buah untuk hidup yang kekal. Ini yang perlu kita perhatikan. Sudah waktunya. Penuai sudah menerima upahnya. Sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan dan akan diteruskan. Karena ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal ini. Kita perlu untuk segera memenangkan jiwa. Jangan menunda, tetapi menangkan jiwa untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri. Mari kita perhatikan ada 3 hal yang perlu kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan berpikir akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Prioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan pada saat ini. Dan jika kita melakukannya, pastikan engkau menyelesaikan segala tugas panggilan itu. Jangan setengah-setengah. Selesaikan semua tugas. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Dan poin yang ketiga, sebagai pesan daripada Tuhan Yesus, mari kita memenangkan jiwa bagi kerajaan-Nya. Jemaat, mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, atas segala pernyataan-pernyataan-Mu ya Bapa. Dan biarlah mulai hari ini ya Tuhan, apa yang kami utamakan dalam kehidupan ini, yaitu ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menyelesaikan segala apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami menyadari ya Bapa akan kasih-Mu yang sedemikian luar biasanya. Kasih-Mu yang sedemikian besar akan dunia ini. Sehingga kami perlu untuk segera melakukan, yaitu melakukan penginjilan, memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Supaya banyak manusia yang juga akan menikmati kerajaan-Mu, menikmati kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakan segala firman yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Katakan amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan minuman di depanmu. Dan juga siapkan hatimu untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Kita akan diam sejenak. Kita akan merenungkan, menghayati setiap perkataan-perkataan di dalam lagu yang akan dinyanyikan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
His grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious deep that grace appeared the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga setelah itu jemaat ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita diam sejenak. Kita akan berdoa. Bapa, kuduskanlah kami, ampunilah segala kesalahan kami, jadikanlah kami layak di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan, berkati setiap elemen yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, firman memberikan suatu pernyataan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kau angkat roti ini yang dinyatakan sebagai tubuh Kristus dan makanlah. Tubuh Kristus memeliharamu dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Kau angkat cawan yang berisi anggur ini yang dinyatakan sebagai darah Kristus dan minumlah. Darah Kristus memeliharamu dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas apa yang telah Kau lakukan dalam kehidupan ini. Engkau telah menyerahkan dirimu di atas kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Dan inilah kami ya Bapa, dijadikan layak di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan seumur hidup kami hingga Engkau datang kembali, kami akan bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga,
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Tuhan, kami ingin menyatukan hati. Kami ingin berdoa pada saat ini untuk masalah-masalah. Kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit. Kami serahkan masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa. Kami ingin berdoa untuk belajar, kami ingin berdoa untuk bekerja. Tuhan, berikanlah segala hal yang indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Janji berkat-Mu akan terjadi dalam kehidupan. Demikian juga bagi teman-teman kami yang mencari pekerjaan, bila Engkau juga yang akan membukakan jalan. Kami teringat akan orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak di mana saja mereka berada. Tuhan, urapi mereka, berikan segala hal yang indah, penuhi kebutuhan mereka, sertai mereka juga ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk Indonesia, kami ingin berdoa untuk Australia, para pemimpin-pemimpin bangsa, di mana kami dan keluarga-keluarga kami sebagian besar berada ya Bapa. Bila mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memperhatikan kesejahteraan bangsa. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Bila para pemimpin bangsa akan memperhatikan perdamaian ya Tuhan. Tidak memikirkan akan kepentingan pribadi-pribadi, tetapi kepentingan kebersamaan bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Katakan amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah begitu banyak merasakan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami sudah mengecap segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan.